Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan bekerja di dalam kita dan bersama dengan kita. Tuhan yang sedang bekerja di dalam kita, pada saatnya akan menganugerahi kita mahkota kebenarannya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan seri tokoh Alkitab. Saya akan mengambil tokoh Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus. Saya akan mengambil bacaan dari Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai dengan 19a. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang menjadi sumber hidup kami, yang memeliharakan hidup kami dari saat ke saat, yang menghendaki kami ada tercipta. Oleh karena Tuhan mempercayakan kepada setiap kami sebuah misi, sebuah tujuan, yang hanya bisa digenapi oleh setiap kami. Oleh karena tidak ada orang lain yang sama persis seperti diri kami. Bantulah kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan yang terbaik atas diri kami. Bila kami sekali lagi hendak membaca merenungkan firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, bukakanlah hati kami, berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami iman. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, Kisah Rasul 9, mulai ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-19 bagian A. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun dan dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hendak memulai tentang Saulus, seorang yang dilahirkan di Tarsus, dan kira-kira ketika dia berusia 12 tahun, dia dikirim ke Yerusalem untuk dididik mengikuti ajaran agama Yahudi. Ia dibimbing di bawah seorang guru yang terkenal, Gamaliel. Saulus inilah yang kemudian menjadi seorang Farisi, dan jumlah orang Farisi itu tidak bertambah kecuali ada yang meninggal dan butuh digantikan. Sebuah kedudukan yang sangat membanggakan. Dan dengan bersemangat untuk menjaga kemurnian agama Yahudi, Saulus telah menangkapi orang-orang yang disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, murid-murid Yesus yang dianggap sebagai murid seorang penghujat dan penyesat. Dan dengan surat kuasa yang diberikan imam-imam kepala, Saulus bahkan sudah melangkah lebih jauh, oleh karena dia keluar dari wilayah Israel dan hendak menangkapi murid-murid Yesus yang ada di Damsyik. Saulus, meskipun kelihatannya begitu kokoh, dengan bersemangat bersama dengan rombongan yang mengikuti dirinya, tetapi sesungguhnya Saulus memiliki kegamangan, Saulus memiliki kegelisahan, Saulus memiliki kerisauan di dalam pikiran dan hatinya. Dan itu mulai timbul sejak ia menangkapi para pengikut jalan Tuhan, murid-murid Yesus. Ketika ia melihat sikap mereka pada waktu ditangkap, orang-orang yang tidak menunjukkan sikap agresif, tidak memaki-maki mereka yang percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Lebih-lebih ketika ia menyaksikan bagaimana Stefanus dilempari batu orang banyak sehingga mati, ia masih seperti mengingat dengan jelas Stefanus dengan muka yang saleh berseri
memandang ke atas dan berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dan ketika orang histeris dan kemudian melempari ia dengan batu, Stefanus memanjatkan sebuah doa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saulus dengan jelas mengingat bahwa Stefanus memanggil Yesus. Bukankah Yesus sudah disalibkan dan mati? Mengapa dipanggil? Apakah benar Yesus ternyata bangkit? Apakah benar Yesus ternyata hidup kembali? Jikalau Yesus itu bangkit dan hidup kembali, di mana dia sekarang berada? Dan kemudian ia menyaksikan Stefanus berlutut dan dengan suara nyaring ia berseru, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 56 dan 60. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menggoncangkan Saulus, yaitu sikap murid-murid Yesus, terutama bagaimana Stefanus mengakhiri hidupnya. Bagaimana seorang dilempari batu yang mestinya mengalami kesakitan, tidak berteriak minta ampun, tidak berteriak minta dihentikan, tetapi justru memanjatkan doa. Dan bahkan doanya tidak menunjukkan supaya Tuhan membalas, tetapi justru doanya memohonkan supaya kejahatan orang-orang yang melempari dirinya dengan batu tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini atas mereka. Saulus sangat terganggu dengan apa yang ia lihat. Saulus sesungguhnya gelisah, tidak seperti yang ia tampakkan di dalam penampilannya. Dan ketika ia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba di siang hari bolong, ia seperti diterpa cahaya yang dikatakan lebih terang daripada cahaya matahari, yang membuat Saulus dan teman-temannya roboh, jatuh, rebah di tanah. Dan Saulus kemudian mendengar suara dari langit, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Betapa mengejutkan, di siang hari terang tiba-tiba terjadi seperti petir turun, sinar yang sangat terang dan menerpa mereka, sehingga Saulus dan teman-temannya jatuh. Dan bahkan suara yang turun dari langit dengan jelas memanggil namanya, mempertanyakan, mempersalahkan apa yang sudah ia lakukan. Padahal ia merasa bahwa menangkapi pengikut jalan Tuhan, murid-murid Yesus, adalah sebuah kesalehan, sebuah hal dalam rangka melindungi agama Yahudi dari penyesatan. Dan Saulus dengan spontan kemudian bertanya, "Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuan?" Dan Saulus mendapatkan jawaban, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Yesus menemui aku. Bukankah Yesus sudah mati, disalibkan? Tetapi ternyata Yesus bisa mendatangi aku. Dan ia datang dalam wujud cahaya yang sangat terang. Jikalau demikian, Yesus benar bangkit, Yesus benar hidup, dan bahkan ia sekarang berada bukan lagi seperti manusia
manusia yang lain, seperti ketika dia sebelum disalibkan dan mati. Karena itu dia bisa datang dalam bentuk cahaya yang sangat menyilaukan. Dan bahkan ia mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku? Aku tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Aku tidak pernah menganiaya Yesus. Aku menganiaya murid-murid Yesus." Kalau begitu, di tempat murid-murid berada, Yesus juga ada. Ketika aku menganiaya murid-muridnya, Yesus ada di sana, sehingga dia bisa mengerti. Aku menangkapi, aku menganiaya, aku memasukkan murid-muridnya ke dalam penjara. Siapakah sesungguhnya Yesus ini? Aku tidak melihat sosoknya, tetapi ia mendatangi aku dan lebih mengguncangkan Saulus oleh karena ia ternyata tidak bisa melihat. Ia yang dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, tetapi sekarang untuk bisa masuk ke dalam kota pun ia tidak mampu dan ia butuh untuk dituntun. Tangannya yang tadinya menangkap dan menyiksa, sekarang tangannya justru membutuhkan orang lain untuk dituntun. Saulus sungguh-sungguh terpukul, dan terlebih lagi ketika dia dalam kegelapan selama 3 hari. Matanya memang tidak bisa melihat, tetapi mata hatinya justru mulai melihat. Mata hatinya seperti beroleh terang keinsiapan, yaitu bahwa Yesus ternyata hidup. Berarti Yesus ternyata benar bangkit seperti yang ia katakan sebelum ia ditangkap. Dan kalau Yesus seperti yang ia katakan bangkit dan hidup, berarti kata-katanya, pengajarannya sebelum ia ditangkap dan mati di atas kayu salib juga merupakan kebenaran. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Dan bagaimana mungkin aku seorang Farisi? Saulus sangat merasa dirinya pandai dan cerdas. Murid Gamaliel, seorang Farisi, ternyata aku melakukan kesalahan total di dalam memahami perjanjian lama. Dan ini sangat memukul dia. Sehingga 3 hari ketika dia dalam kegelapan, Saulus kehilangan selera untuk makan dan minum. Saulus mengalami pertobatan ini diperkirakan pada tahun 32 Masehi. Dan sesudah ia nanti didoakan oleh Ananias, ia bisa melihat kembali. Dikatakan bahwa Saulus kemudian pergi ke tanah Arab. Ia butuh untuk merekonstruksi ulang. Ia butuh untuk memahami kembali perjanjian lama dalam terang kebenaran yang ia terima, yaitu Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan dan janji-janji Allah di dalam perjanjian lama. Dan nanti kita menemukan bahwa Saulus sesudah dia sekitar 1 tahun mungkin di tanah Arab, dia akan pergi ke Damsyik dan mulai kemudian mengajar, berkhotbah dalam nama Yesus, mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias. Dan baru sekitar tahun 35 dia pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan Petrus dan murid-murid yang ada di Yerusalem. Dari sana dia kemudian kembali lagi ke Tarsus sampai sekitar tahun 44. Dan diperkirakan tahun 44 itulah ketika Barnabas diutus rasul-rasul ke Antiokhia. Barnabas kemudian menjemput Saulus di Tarsus, diajak ke Antiokhia.
Dan di sanalah Saulus bersama dengan Barnabas sekitar 1 tahun mengajar jemaat orang-orang Yunani Kristen ini di Antiokhia. Dan di Antiokhia inilah Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9, Saulus kemudian lebih dipanggil dengan nama Paulus. Biasa pada masa itu, orang memiliki 2 bahkan 3 nama. Saulus adalah nama Ibrani yang berarti yang disukai. Sedangkan Paulus adalah nama Romawi, karena Paulus warga negara Romawi. Kata Paulus, nama Paulus berarti yang kecil. Dan sejak Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9, ternyata Lukas di dalam menuliskan kisah para rasul selalu mengubah urutan. Tadinya Barnabas Saulus, Barnabas Saulus menjadi Paulus Barnabas, Paulus Barnabas. Berarti di Antiokhia, Saulus yang kira-kira mungkin sudah 12 tahun sejak dari pertobatannya, makin menjadi tokoh yang diterima dan makin mendapat tempat. Bahkan mungkin dia sudah melewati Barnabas yang semula menjadi pembimbing, pendamping, dan mentornya. Tetapi walaupun kebenarannya mungkin di tengah-tengah orang Yahudi, Saulus akan lebih dipakai oleh karena ini nama Ibrani. Tetapi ketika ia berada di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam perjalanan pekabaran Injil di daerah-daerah di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, nama Paulus yang akan lebih ia pakai. Karena nama ini memberikan kemudahan, nama Romawi, dan sekaligus Paulus warga negara Romawi. Tetapi apakah tidak terkandung sebuah perubahan besar, yaitu dari yang dipuji, dari yang disukai, seorang yang cerdas, bintang yang sedang menanjak, murid Gamaliel, seorang Farisi. Dia kemudian menyadari di hadapan Yesus, di hadapan terang yang begitu nyata, membuat dia kemudian mengatakan dia hanya seorang yang kecil. Dia Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saulus kemudian melakukan 3 kali perjalanan pekabaran Injil, dan ini kesulitannya. Oleh karena kita kesulitan untuk memastikan tahun-tahun yang dilakukan dalam pekabaran Injil ini. Tetapi salah satunya untuk menjadi alat penolong kita, perjalanan Injil yang pertama dilakukan oleh Paulus, sudah berganti nama Paulus, tahun 46 sampai dengan 47. Oleh karena Paulus bukan hanya jalan dan pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kadang-kadang dia tinggal di satu tempat cukup lama. Tahun 48 Masehi terjadilah sidang di Yerusalem memutuskan tentang apakah orang-orang Kristen bukan Yahudi harus disunat dan mengikuti adat istiadat Yahudi. Dan Paulus serta Barnabas ada dalam persidangan di Yerusalem. Perjalanan pekabaran Injil yang kedua tahun 49 sampai dengan 52 yang mencakup Paulus tinggal di kota Korintus 1,5 tahun. Dan perjalanan pekabaran Injil yang ketiga tahun 53 sampai dengan 57. Dan dilanjutkan dengan Paulus tinggal di Kaisaria tahun 57 sampai dengan 59 Masehi. Perjalanan ke Roma tahun 59 sampai dengan 60
Ini bukan perjalanan PI, tetapi sesungguhnya perjalanan sebagai tawanan. Dan Paulus kemudian tinggal di Roma 2 tahun, tahun 60 sampai dengan tahun 62. Dan dalam perjalanan ke Roma sebagai tawanan inilah tahun 59 sampai dengan tahun 60. Paulus menceritakan ketika dia dihakimi, ketika dia diadili di hadapan Raja Agripa. Paulus menceritakan ulang apa yang terjadi dalam hidupnya, terutama pertobatannya. Dia mengisahkan suara yang ia dengar dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi ia menambahkan dengan kalimat kedua, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Lembu muda yang baru pertama kali dipakai untuk membajak atau menarik pedati biasanya akan berusaha menolak dengan menendang ke belakang. Karena itu, alat bajak maupun pedati akan dipasangi dengan besi berpaku atau kayu berpaku. Itulah yang disebut dengan galah rangsang. Ketika lembu muda itu menendang ke belakang, kakinya akan mengenai paku-paku pelindung bagi yang ada di dalam kereta, pedati maupun bajak. Sia-sia lembu muda menendang ke belakang karena hanya akan melukai kakinya sendiri. Dan mungkin beberapa kali dia masih berusaha menendang, tetapi akan sakit sendiri. Dan lambat laun ia belajar dan kemudian berhenti untuk menendang. Agaknya Yesus mau mengatakan kepada Paulus, sia-sia kamu mencoba untuk melawan. Sia-sia kamu mencoba untuk menolak apa yang sudah timbul di dalam hati nuranimu, kegelisahan yang ada dalam hatimu, pikiran-pikiran yang muncul di dalam benakmu, yaitu mestinya ada sesuatu kebenaran di dalam murid-murid Yesus. Oleh karena mereka ternyata menghadapi penangkapan, penyiksaan dengan sikap yang saleh. Lebih-lebih ketika ia mengingat kematian dari Stefanus, kematian yang sedemikian saleh di dalam doa dan bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dan sekarang dengan kehadiran Yesus, Stefanus, orang-orang percaya benar. Oleh karena Yesus ternyata bangkit. Oleh karena Yesus ternyata hidup. Dan Yesus yang bangkit dan hidup inilah yang menjumpai dirinya. Kita kembali kepada dua pertanyaan yang diucapkan Saulus pada waktu itu. Siapakah engkau Tuhan? Dan yang kedua, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kisah Rasul 22 ayat 8 dan 10. Mari kita mulai untuk melihat pertanyaan Saulus yang pertama, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan ini menyangkut soal hubungan relasi. Sesungguhnya kita tidak akan pernah mengenal siapa diri kita jikalau kita tidak mengenal apa maksud kita ini diciptakan. Seorang misionaris ketika dia pulang dari daerah misi di Afrika, dia membawa sebuah tongkat yang di bagian tengahnya itu berlubang. Dan ketika dia di bandara membawa tongkat itu, sebelum dimasukkan ke tempat bagasi ataupun baru dikeluarkan dari tempat bagasi, selalu ada orang tertarik untuk bertanya, apa itu? Karena mereka tidak pernah tahu barang itu. Lalu misionaris itu kemudian menjelaskan, alat ini adalah alat untuk menangkap kera. Oleh karena itu di bagian tengah kayu tongkat yang panjang ini lebih dari 1 meter, kadang-kadang sekitar 1 meter.
untuk memasukkan mata sumpit dan kemudian akan ditiup. Oleh karena mereka sudah terbiasa, orang-orang Afrika, mereka bisa melemparkan mata sumpit ini sehingga mengenai kera yang di pohon, dan pada sumpit ini sudah diberikan bius sehingga kera itu kemudian akan jatuh. Orang-orang tidak mengerti alat penyumpit kera ini karena mereka tidak yang membuatnya, mereka butuh dijelaskan. Demikian juga setiap kita manusia, tidak ada yang sama, berbeda satu dengan yang lain, unik. Kita juga tidak pernah mengerti mengapa kita diciptakan begini dan untuk apa. Hanya pencipta kita, Allah, yang mengerti. Oleh karena itu kita mesti mencari tahu diri kita ini dan apa yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita, dengan datang, dengan berelasi, dengan menanyakan kepada Allah pencipta kita. Baik Saulus, semua orang termasuk kita harus memiliki relasi dengan pencipta kita, intim dengan Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, bukan untuk membuat bangunan, bukan untuk membuat jembatan, bukan untuk mengurusi saluran irigasi, tetapi supaya mereka berada bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Karena dari mengenal Tuhan, kita baru bisa mengenal diri kita sendiri. Dan Paulus, sesudah dia berjumpa dengan Yesus dan dia berelasi sedemikian rupa dengan Yesus, penampakan Yesus mengubah kehidupannya 180 derajat. Mungkin seperti namanya Saulus, yang dikasihi, yang dipuji, menjadi Paulus, orang yang kecil. Perubahan inilah yang mengubahkan seluruh kehidupan Paulus. Sekarang hidupnya adalah Kristus. Saya kutipkan ucapan syukur Paulus. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 15. Pengakuan dari Paulus bahwa Dialah yang paling berdosa. Tetapi Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan, memberi kasih karunia orang-orang berdosa. Dan Paulus terus konsisten berusaha untuk makin mengenal Tuhan, makin menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama. Saya kutipkan dari Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 10 dan 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Pengenalan akan Kristus
itu yang paling berharga, membuat semuanya tidak berharga. Paulus bahkan mengatakan, aku menganggapnya sampah dibandingkan dengan Yesus yang sangat mulia itu. Ia melanjutkan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 8-10 dan 11. Paulus ingin terus mengenal Kristus Yesus. Oleh karena kita ini tidak mungkin bisa mengenal dengan sempurna bahkan diri kita, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita hanya mengenal sebagian. Karena itu kita tidak boleh berhenti berusaha, berupaya untuk terus mengenal diri kita sendiri, orang-orang di sekeliling kita, dan terutama berusaha dan berupaya terus dan sungguh-sungguh mengenal Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Rasul Paulus tidak pernah lagi menoleh ke belakang karena hidup tidak mundur. Dia terus menatap ke depan oleh karena hidup bergerak maju. Dan pada akhirnya kita akan bersatu hidup bersama dengan Tuhan. Betapa sayang mereka yang ternyata tidak cukup mengenal Tuhan. Bagaimana mereka bisa menikmati surga sedemikian rupa dibandingkan mereka yang mengenal Tuhan dengan baik, dengan dalam, dengan intim, dan dengan indah. Dan ini juga yang diupayakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang ia layani, membawa mereka mengenal Yesus, membawa mereka percaya kepada Yesus, membawa mereka taat dan melayani Yesus. Tetapi juga ini yang ia ungkapkan di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 20. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 20 menunjukkan upaya Paulus supaya anggota jemaat berusaha untuk semakin mengenal Kristus, dan untuk itu butuh meminta roh hikmat, roh wahyu, minta supaya mata hati kita dibuat menjadi terang, melihat, supaya kita menyadari. Rasul Paulus memakai 2 kali betapa kayanya kemuliaan dan betapa hebatnya kuasanya yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jikalau seseorang bertobat, berpaling, dan hidup berpusat kepada Yesus, hidup berpusat kepada Allah, itulah yang kemudian menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertobat. Pertanyaannya adalah, siapa kira-kira orang yang mungkin pertobatannya
hampir 100%. Siapa orang yang sungguh-sungguh melepaskan dirinya dan memegang Kristus sepenuh-penuhnya. Bagaimana dengan kata-kata Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 ini? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sementara banyak orang, termasuk orang Kristen, bisa jadi termasuk kita, begitu menghindari kematian, berupaya sungguh-sungguh supaya terhindar dari kematian. Bagaimana Paulus bisa mengatakan mati adalah keuntungan? Oleh karena segera menyatu dengan Yesus. Dan kalimat yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus. Apakah kita demikian? Bagi banyak orang hidup adalah bekerja. Bagi banyak orang hidup adalah karier. Bagi banyak orang hidup adalah nama besar. Bagi banyak orang hidup adalah punya sebanyak-banyaknya. Bagi banyak orang hidup adalah kebanggaan atas dirinya dan segala yang dimiliki. Bagi banyak orang hidup adalah kekuasaan. Bagi Paulus hidup adalah Kristus. Jikalau ada orang yang bertobat 100% atau mendekati, Pauluslah orangnya. Kita menemukan di dalam ayat yang lain, Rasul Paulus juga mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman, dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus itu hidup di dalam dirinya. Hidupnya sesungguhnya sudah mati karena disalibkan bersama dengan Kristus. Tetapi juga kebangkitan dan Kristus yang hidup menghidupi dirinya. Rasul Paulus mengatakan sekarang sudah bukan lagi Paulus, juga bukan lagi Saulus, tetapi sekarang adalah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita cukup mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita mengenal Bapa? Seberapa kita mengenal Kristus dan Bapa? Apakah kita merasa sudah cukup mengenal Kristus dan Bapa? Mari kita belajar dari Paulus. Bagaimana mungkin kita bisa cukup mengenal, sedangkan kita dengan diri kita sendiri pun tidak cukup kenal. Jikalau tiba-tiba kita merasa sedih, jikalau tiba-tiba sepertinya dada kita, hati kita, jiwa kita, roh kita kosong, seringkali kita juga tidak mengerti apa yang terjadi atas diri kita. Lebih-lebih jikalau suami istri atau adik kakak bertengkar dan mereka berkata, mestinya kamu kan mengenal aku. Mana mungkin mengenal orang lain? Mengenal dirinya sendiri saja tidak mampu, apalagi mengenal Kristus. Dengan segala keindahan, keagungan, kebesaran, kekudusan, yang semuanya itu melampaui apa yang bisa kita mengerti. Kita tidak boleh berhenti mengejar pengenalan akan Kristus dan Bapa. Dan kita tidak bisa mengerti Kristus dan Bapa hanya dengan menjadi orang Kristen sendirian. Kita hanya bisa mengerti Kristus, mengerti Bapa akan lebih mudah dan lebih cepat di dalam kebersamaan kita bersama dengan komunitas gereja, orang-orang percaya yang lain, rekan-rekan satu kelompok, sel kita, komunitas sel kita, rekan-rekan persekutuan kelompok kecil kita. Kita tidak boleh berhenti
berupaya mengenal Kristus dan mengenal Bapa. Kalau begitu pertanyaannya adalah, tentu ibu bapak saudara-saudari masih dengan disiplin mengalokasikan waktu setiap hari untuk membaca kitab suci, bukan? Oleh karena salah satu sarana untuk mengenal Kristus dan mengenal Bapa bukankah dari firman-Nya? Apakah ibu bapak saudara-saudari sudah merasa tamat membaca kitab suci? Oh, Bapak tidak tahu, saya sudah membaca 35 kali. Saya sudah membaca 79 kali. Pertanyaannya bukan berapa kali kita membaca Alkitab. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan Bapa? Apakah dengan membaca kitab suci lagi, kita ini tidak akan bertambah pengenalan? Sementara ada Roh Kudus yang akan membimbing dan memberikan pewahyuan. Jadi jikalau ibu bapak saudara-saudari berhenti membaca kitab suci, berhenti membaca maupun berusaha untuk melihat kehadiran Kristus di dalam kehidupan orang-orang lain, pelayanan gereja, kehidupan dunia, ibu bapak sesungguhnya mandek. Ibu bapak sesungguhnya GR sudah merasa cukup mengenal, tetapi sesungguhnya pengenalan kita baru sebagian. Pengenalan kita baru pengenalan yang sedikit. Pengenalan kita baru pengenalan yang miskin. Apakah ibu bapak akan masuk surga dengan pengenalan yang miskin dan tidak memadai ini? Mari kita merenungkan pertanyaan Saulus yang kedua. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Siapa kita bergantung pada apakah kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Siapa Engkau Tuhan? Apa maksudmu menciptakan aku sedemikian rupa, unik, berbeda dengan siapapun? Siapa aku bergantung pada pengenalan kita akan Tuhan. Dan pengenalan kita akan Tuhan akan menolong kita mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita. Sekaligus itu berarti kita akan mengerti apa tugas yang sesungguhnya diberikan Tuhan kepada kita. Setiap kita punya visi dan misi yang berbeda. Oleh karena kita diberikan talenta, karunia, kecakapan, keterampilan, kepandaian yang berbeda, tetapi juga kekurangan dan kelemahan yang berbeda. Perpaduan kekuatan dan kelemahan kita, perpaduan talenta kita dan titik kelemahan kita, sesungguhnya dimaksudkan supaya kita ini cocok untuk mencapai sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Apakah saya dan ibu bapak sudah mengerti apa tujuan hidup kita dan apa tugas kita? Apa yang dinyatakan kepada Rasul Paulus tugasnya sesungguhnya sudah dinyatakan Tuhan ketika Tuhan menjawab Ananias. Pada waktu Ananias sesungguhnya keberatan mendoakan Saulus, Tuhan menjawab kepada Ananias, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kisah Rasul 9 ayat 15 dan 16. Tetapi Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ketika Ananias mendoakan dirinya, sesungguhnya Ananias mengucapkan kata-kata yang mau ia sampaikan lebih jauh. Mari kita lihat terlebih dulu. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17-18, Ananias berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui,
telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Betapa kata-kata Ananias ini sebuah penghiburan dan sebuah air sejuk, oleh karena Ananias, pengikut Kristus, murid Kristus, yang sesungguhnya menjadi target untuk ditangkap Saulus dan dipenjara atau dianiaya, memanggil dirinya Saulus saudaraku. Dan Yesus menyuruh Ananias untuk mendoakan supaya ia melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi. Selesai Ananias mendoakan, Saulus bisa melihat lagi. Dan kemudian ia dibaptiskan. Ia makan dan kemudian pulihlah kekuatannya. Sesudah ia berpuasa 3 hari dan 3 malam. Tetapi pada bagian lain, Rasul Paulus sendiri menuliskan apa yang dikatakan Ananias. Dikatakan, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Lalu Ananias melanjutkan, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap orang-orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis untuk segala dosamu. Kisah Rasul 22 ayat 13 sampai dengan 16. Kata-kata Ananias ini menunjukkan bahwa Paulus diberi anugerah untuk mengenal kehendak Tuhan, untuk mengenal yang benar, untuk mendengar suara dari mulut Allah. Paulus diberi anugerah untuk mengenal Tuhan, supaya pengenalannya akan Tuhan ini kemudian disaksikan, disampaikan, diteruskan, dituliskan kepada orang-orang percaya dan kepada orang-orang yang akan percaya. Rasul Paulus menulis surat-surat yang sesungguhnya pada masa itu apa yang dituliskan Rasul Paulus melampaui surat. Oleh karena surat yang normal hanya terdiri dari sekitar 200 kata. Sementara surat-surat Rasul Paulus, surat yang paling pendek katanya Filemon sudah 300 kata. Dan surat yang lain, lebih-lebih surat Roma, bisa menjadi surat yang berisi ribuan, mungkin sekitar 7.000 kata. Demi untuk membimbing jemaat-jemaat yang kesulitan untuk didatangi karena jarak, Rasul Paulus menuliskan pengajaran, nasihatnya, pastoralnya, petunjuk praktis berdasarkan apa yang ia dapatkan dari pewahyuan Tuhan saat ia banyak berada di dalam penjara. Apa yang ia dengar dari Tuhan, hasil meditasi, kontemplasi, perenungannya, komunikasinya, dialognya dengan Tuhan, menyebabkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mungkin 13 surat dalam perjanjian baru bertahan sampai hari ini, memberikan kepada kita pengertian tentang kebenaran, tentang kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Rasul Paulus berupaya untuk mengerjakan apa yang menjadi penugasannya. Dia berupaya untuk menyampaikan Yesus, memberitahukan tentang Injil. Dan itu berarti dia mengalami banyak penderitaan seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus kepada Ananias. Tetapi Rasul Paulus bersedia untuk menderita. Rasul Paulus bersedia untuk mengalami di dalam rangka memberitakan tentang Injil dan
nama Kristus, apapun termasuk itu penderitaan. Saya akan mengutip dari Kisah Rasul 20 ayat 21 sampai dengan 24. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus bersedia untuk menderita demi memberitakan Injil, demi memperkenalkan Yesus. Dia mengatakan dia menjadi tawanan roh. Penjara dan sengsara menunggu aku. Ada kemungkinan Rasul Paulus kehilangan nyawanya, tetapi dia tidak menghiraukan, dia bersedia kehilangan nyawanya. Dalam kenyataannya Rasul Paulus menghadapi penderitaan karena gugatan dan penolakan orang-orang Yahudi, bahkan penganiayaan mereka. Orang-orang Yahudi berusaha untuk menangkap dan menganiaya Paulus di Tesalonika, di Makedonia, juga ketika Paulus ada di Yerusalem. Bahkan peristiwa di Yerusalem menyebabkan perwira Romawi bersama dengan pasukannya harus menyelamatkan Rasul Paulus supaya tidak terbunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan oleh karena orang-orang Yahudi menuntut supaya Paulus dihukum mati, supaya Paulus dibawa kembali ke Yerusalem dan diadili di sana. Para pejabat Romawi kemudian mengadili Paulus, baik di Yerusalem, Lisanias, maupun kemudian ketika Paulus dipindahkan ke Kaisaria, Felix dan Perkius Festus. Dan dalam rangka menghindari supaya tidak dibawa kembali ke Yerusalem, dan juga karena Tuhan menugasi Paulus bersaksi kepada raja-raja, pembesar-pembesar, maka Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar. Bukankah dia warga negara Roma? Dan bukankah dia berhak untuk naik banding sampai ke Roma? Dan inilah salah satu penugasan yang diterima oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dan karena Paulus naik banding kepada Kaisar, maka Paulus dibawa dari Kaisaria untuk dibawa ke Roma. Dan itu sebuah perjalanan yang ternyata memakan waktu sekitar 1 tahun dengan berganti kapal dan perjalanan darat dan mengalami karam perjalanan yang panjang. Rasul Paulus harus terus bersaksi bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, bukan hanya kepada orang-orang Yunani, tetapi juga bersaksi kepada para raja, para pembesar. Dan melalui diadili, Rasul Paulus justru mendapat kesempatan untuk menyaksikan pertobatannya, menyaksikan tentang Yesus, menyaksikan tentang Injil yang ia beritakan dan ajarkan.
Tetapi Rasul Paulus sesungguhnya memang mengalami banyak penderitaan. Di dalam surat kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat 23 sampai dengan 27. Rasul Paulus menuliskan apa yang sudah ia alami. 5 kali disesah orang Yahudi, masing-masing 40 kurang 1 pukulan. 1 kali dilempari dengan batu. Rasul Paulus pernah dilempari batu sampai dia sepertinya mati. Tetapi ketika murid-murid mengelilingi dia hidup. Rasul Paulus mengalami 3 kali karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Terancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi maupun saudara-saudara palsu, tidak tidur, tidak makan, kedinginan. Dan belum lagi apa yang mesti ia lakukan dengan bekerja sebagai tukang pembuat kemah tenda dan memeliharakan jemaat-jemaatnya. Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan. Tetapi sekaligus di tengah-tengah dia mengalami banyak penderitaan, dia juga mengalami banyak penguatan, penghiburan. Tuhan datang dan menguatkan Rasul Paulus. Seperti Kisah Rasul 18 ayat 9 dan 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab umatku di kota ini banyak. Maksudnya kota Korintus. Tuhan meneguhkan Paulus. Demikian tadi Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Rasul Paulus menyaksikan apa yang sudah ia kerjakan sebagai pelayan Kristus. Menyampaikan berita Injil, menyampaikan nama Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan ia menyebut pelayanannya sebagai pelayanan pendamaian. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Demi nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 4 ayat 18 sampai dengan 21. Paulus menyebut apa yang ditugaskan Tuhan sebagai pelayanan pendamaian, yaitu mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang sudah memberikan Kristus menjadi penebusan dan keselamatan. Rasul Paulus bekerja, Rasul Paulus terus bekerja, Rasul Paulus menderita, tetapi dia terus bekerja, dan bahkan dia kemudian akan sampai di kota Roma sebagai tahanan Roma. Ada sekitar 2 tahun Rasul Paulus sebagai tahanan Roma, dan ia memakainya untuk memberitakan Injil. Bukan dia yang datang kepada orang banyak, karena dia tahanan di rumah yang ia sewa. Tetapi orang-orang datang kepada Paulus.
Dan Paulus tetap setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan suratnya 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8 yang ditulis menjelang akhir hidupnya. Paulus menulis, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan sesudah 2 tahun Rasul Paulus di Roma, legenda mengatakan Rasul Paulus dihukum mati dengan dipenggal oleh Kaisar Nero. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Yesus bagi saudara? Apakah hanya juru selamat, tukang menyelamatkan? Apakah Yesus itu Tuhan kita, Tuhan saudara? Dan saudara adalah hambanya. Apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan saudara? Apakah saudara berpusat kepadanya dan melayaninya? Apa yang menjadi tugas panggilan saudara? Apakah saudara mengerti maksud Tuhan menciptakan saudara dengan visi dan misi dan tugas yang khusus? Dan apakah saudara sedang mengerjakan penugasan Tuhan atas saudara? Jikalau saudara sedang melakukan tugas saudara, berupaya untuk menjadi saksi seperti murid-murid Tuhan, memperkenalkan Yesus, menyatakan kebenaran Yesus, menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah, termasuk kejujuran, termasuk kerendahan hati, termasuk kasih. Dan ternyata kita, saudara, dimusuhi, saudara menderita. Apakah saudara tetap terus akan melakukannya, tetap terus akan mengerjakannya? Oleh karena Rasul Paulus mengatakan, ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan bekerja di dalam kita dan bersama dengan kita. Tuhan yang sedang bekerja di dalam kita, pada saatnya akan menganugerahi kita mahkota kebenarannya. Siapakah kita? Saya, ibu, bapak, saudara-saudari, Saulus yang disukai, orang yang terpilih, ataukah kita ini Paulus, si kecil, orang kecil? Kita hanya hamba Tuhan, hamba yang kecil dari Tuhan yang besar. Amin.